Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi yassir wa in ya karim. Kaifa halukunna ya talibat ya salihat? Bi khairin walhamdulillah. Terima kasih sudah bertanya. Naam. Takallamna fi usbu'il madi an karahiyati 'inda qada'il hajah. Fahimtumna? Fahimti? Ini kenapa nanti enggak dapat meja? Belum bayar uang ini SPP? Belum bayar? Oh, enggak nampak. Kirain belum bayar SPP jadi enggak dapat. Sedih kali kayak gitu ya. Ya Allah. Tapi masih mending dapat bangku dia, dapat kursi. Daripada di ini prasmanan, lesehan maksudnya. Oke. Kita sudah bahas karohiyah yang pertama, yaitu dilarangnya seseorang di antara kita memegang kemaluannya dengan tangan kanan ketika pipis dan cebok dengan tangan kanan. Ada yang cebok tangan kanan di sini? Ya. Iya. Nah, nanti. Oh, enggak. Atsani, sekarang kita masuk ke karohiyah yang kedua. Karohiyah yang kedua. Yang dimakruhkan berarti enggak berdosa. Tetapi dalam syariat kita dalam syariat ya, seruan Allah Subhanahu wa taala baik dalam Al-Qur'an dan hadis itu ya menunjukkan tentang ilzam dan afdholiyah. Ilzam di sini mengharuskan, afdholiyah di sini mana yang lebih utama untuk kita melakukannya, paham? Jadi walaupun tidak berdosa, mana yang lebih utama itu yang seharusnya kita pilih. Paham antum nah? Naam. An Ibni Umar, coba Ustaz minta baca yang kedua ini, hadis kedua. Ananda. Siapa yang berisik di sini? Yang suka berisik? Roro. Siapa namanya? RR. Enggak ada di sini, enggak terdaftar di HP Ustaz. Siapa namanya? RR. Enggak ada. Anak baru nanti. Anak baru. RR enggak ada. Ya. Yang lain aja. Arifah Mumtazah. Naam, coba dibaca Araq Musani. Naam, Mumtazah. Coba diterjemahkan. Ananda Rasya Habibati. Mana Rasya Habibati? Naam, tafadhol. Kenapa dikatakan radhiyallahu anhuma? Kan cuma satu orang. Kenapa? Kenapa dikatakan radhiyallahu anhuma? An Ibni Umar. Kenapa radhiyallahu anhuma? Ada yang bisa jawab? Nah, siapa? Karena anaknya Umar. Iya, kenapa anaknya Umar? Naam, Abi dan anaknya sama-sama sahabat biasa di luar. Luar biasa, ya. Naam, jadi kalau misalnya kita menemukan dalam suatu hadis ya, disebutkan di situ radhiyallahu anhuma, itu tandanya bapak dan anak sama-sama sahabat. Jika kita temukan cuma hanya sekedar radhiyallahu anhu, maka bisa jadi bapaknya itu kafir, tidak masuk Islam saat itu. Paham ya?
Naam. Selanjutnya terus lanjutkan terjemahannya. Enggak dengar, pelan kali suaranya ya kan? Ya. Nah, nggak tahu selanjutnya. Oke. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa seorang lelaki yang tidak disebutkan namanya, ya, itu kenapa duduk di lantai? Iya, ada aja tingkah kalian ya. Nah, bahwa seorang lelaki berjalan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau melewati, ya, bisa jadi berjalan atau melewati. Jadi seorang laki-laki lewat dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di tempat, ya, yang dilalui oleh lelaki itu. Wahuwa yabul, dan Rasulullah SAW sedang buang air kecil. Fasallama alaih, maka laki-laki itu yang melewati Nabi mengucapkan salam kepada Nabi. Itu fasallama alaih. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Mungkin kira-kira seperti itu konteksnya. Falam yarudda alaih, ya. Falam yarudda alaih artinya Nabi SAW tidak membalas salamnya. Ini membuktikan bahwa kita tidak dibolehkan menjawab salam, atau sebaliknya kita tidak diperintahkan memberi salam kepada orang yang sedang buang hajat. Misalnya kalian di kamar mandi, ya, mau ngantri, ya, Assalamualaikum, masih ada orang, anti udah selesai, ya, jangan, ya. Dan sebenarnya adabnya tidak boleh antuna ganggu dia yang sedang melakukan aksinya di dalam itu, ya. Ya. Nggak tahu lah apa aksinya, ya kan. Tapi nggak boleh. Udah, kita sabar aja. Paham ya? Paham ya? Sabar itu salah satu sifat atau akhlak baik yang pahalanya tidak dihitung Allah. Karena dia terus mengalir hingga tak terhingga. Maka sabar aja, ya kan. Walaupun udah kebelet, udah di ujung tanduk, ya kan. Ini 1 detik lagi sudahlah buyar dia. Keluar, yang kuning-kuning itu. Tapi sabar aja, lebih baik sabar, jangan digedor-gedor, cepat gitu. Tak perlu, paham ya? Apalagi kita mengucapkan salam kepada orang yang sedang buang hajat. Ini tidak dianjurkan kita untuk melakukan itu, tidak dibolehkan. Jika ternyata ada yang mengucapkan salam kepada orang yang sedang buang hajat, maka kita yang sedang buang hajat tidak boleh menjawabnya. Karena tidak pantas nama Allah disebutkan di dalam kamar mandi. Paham ya? Maka ketika kita ingin masuk kamar mandi, doa atau zikir yang kita ucapkan itu sebelum masuk kan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Setan apa? Perempuan. Iya, setan laki-laki dan terakhir setan perempuan. Kalian perempuan kan? Ada yang merasa setan di sini? Gitu. Itu kan sebelum masuk. Bahkan setelah kita keluar, ya, kita tidak menyebutkan asma Allah di situ. Apa yang kita ucapkan? Gufranak. Ini bagian dari adab yang diajarkan Nabi SAW kepada kita. Dan jika kita memang masih berada di dalam itu, tidak boleh kita, ya, berzikir, ya, tidak harus tidak harus menjawab salam, ya. Pokoknya umumnya berzikir itu dilarang di dalam WC. Tapi Ustaz, ana orang yang paling senang berzikir kepada Allah, Ustaz. Saking senangnya dia di kamar mandi berzikir, ya Allah. Tapi lagi main game berzikir gak dia? Berzikir, astagfirullahaladzim, kok kalah aku. Ada yang gitu? Enggak ada? Enggak ada yang ngaku? Astagfirullah, ya. Kalau yang di ikhwan ada yang ngaku nih.
Nah, paham ya insya Allah ya? Janganlah. Astafidu min hadal hadis anna min ada Gak boleh di sini makruh, bukan gak boleh berdosa, paham? Astafidu min hadal hadis anna min adabi qada'il hajah. Ya, silahkan ditulis kosong ya, titik-titik kan? Oh, naam, coba dibaca Ananda. Naila Sofa, ada Naila Sofa? Daring ya. Sadina Umeko. Mana orangnya? Nah, anti orang Jepang? Oh bukan. Tafadhal. Na'am, mumtaz. Ijtinabu zikrillahi ta'ala inda qada'il hajah. Coba diterjemahkan Ananda Anissa Dia. Ada orangnya Anissa Dia? Enggak ada. Na'am, coba diterjemahkan. Ijtinabu zikrillahi ta'ala inda qada'il hajah. Qada'ul hajah itu udah familiar ya. Iya, ijtinab apa artinya ijtinab? Dilarang atau ya menjauhi ya, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ijtinab lebih kepada menjauhi ya, ijtinab. Ijtinabu nawahihi ya, menjauhi larangannya, larangan Allah. Maka kalau di sini menjauhi ya, menyebut nama Allah ketika sedang buang hajat. Jadi nggak mesti memang di dalam kamar mandi ya, nggak mesti. Ya, artinya posisi dia atau keadaan dia yang sedang buang hajat menghalanginya untuk menjawab salam. Makanya dalam syariat kita hukum itu tidak hanya 5 sebenarnya. Ya. Hukum kita tidak hanya 5. Ingat kan pelajaran di awal? Wajib, ingat kan? Mustahab, mubah, makruh, dan haram. Sebenarnya tidak ini saja. Ya. Ada namanya mawani', hal-hal yang menghalangi kita untuk sholat. Itu termasuk bagian dari ahkam, hukum-hukum. Ada namanya syurut, syarat-syarat supaya kita boleh untuk melakukan itu. Ya enggak? Seperti syurutu sihhatis shalah. Syarat sahnya salat itu harus apa? Berwudu. Lalu yang ketiga adalah asbab, sebab. Paham? Sebab dibolehkannya kita melakukan sesuatu. Ya. Ada juga yang namanya alamat. Itu bagian dari ahkam. Tanda-tanda dibolehkannya kita melakukan sesuatu. Contoh salat subuh. Salat subuh itu memiliki tanda. Ya. Tanda dibolehkannya kita melaksanakan salat subuh. Ya, ada namanya fajar kadzib dan fajar shadiq. Fajar kadzib di situ kita belum dibolehkan melakukan salat. Ya, enggak boleh kita melakukan salat di situ. Kita boleh melakukan salat ketika fajar shadiq. Atau kita boleh melakukan salat zuhur ketika apa? Ketika matahari sudah meninggi. Paham? Dan belok sedikit dari bayangan kita. Baru kita melakukan salat zuhur. Tidak boleh jam-jam 11 yang masih waktu duha itu enggak boleh. Maka bagian dari hukum dalam syariat kita adalah ijtinab, ya, menjauhi, ya, yang artinya ada hal yang dapat menghalangi kita untuk melakukan zikir. Itu apa? Qada'ul hajah. Naam. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Mengenai membawa sesuatu yang mubah ke dalam kamar mandi seperti HP, tidak dikatakan orang itu berdosa, tapi itu makruh ya, karena seharusnya kita menyelesaikan hajat kita di situ tanpa melakukan hal lainnya. Paham ya? Semestinya begitu. Dia bagian dari adab. Ya. Yang tidak berdosa seorang membawa HP, ya. Paham ya? Tapi misalnya kita khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan kalau dia bawa HP ke dalam kamar mandi,
Artinya dengan sengaja ya. Dengan sengaja misalnya memang mau main HP maksudnya. Bukan dia bawa HP dalam arti memang di dalam kantongnya. Paham? Paham maksud anak kan? Nah, memang dia ke dalam HP niatnya mau main HP, masuk ke dalam kamar mandi niatnya sambil main HP. Di sini karoha. Karoha dimakruhkan. Karena dikhawatirkan apa? Ya keluar dari speaker itu mungkin zikrullah, ya kan? Misalnya apa namanya? Ada yang nelpon dia ternyata nada panggilannya nada azan misalnya. Nah, misalnya nih, ya kan? Atau dia lagi buang hajat, memang pas mendekati waktu sholat, bunyi alarm azannya. Itu kan zikrullah, ya kan? Azan itu kan bagian dari apa? Zikir kan? Ya, mengingatkan manusia agar sholat. Maka karaha tidak jatuh kepada yang haram. Ada yang melakukan itu di sini? Nah, sambil main apa dia? Siapa orangnya? Siapa? Saya sebutkan namanya. Nah, silakan. Oke ya. Kita lanjutkan halaman 26. Ahkamul istinja'i wal istijmar. Ahkam apa artinya ahkam? Hukum. Apa artinya hukum? Ada yang tahu apa artinya hukum? Hukum. Ada yang tahu artinya hukum apa? Hukum. Secara istilah fikih. Enggak ada yang tahu. Khitabus syara' alal af'alil mukallafin. Ada yang tahu? Enggak ada. Ilzaman atau takhiran atau wad'an. Jadi hukum secara istilah dalam syariat kita, ya, istilah dalam fikih, seruan Allah Subhanahu wa taala baik dari Al-Qur'an dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Baik perbuatan ini perbuatan lisan atau perbuatan anggota badan lainnya. Yang di dalamnya ada tolab. Tolab itu tuntutan, baik tuntutan di sini mengandung keharusan atau sunnah. Takhir, sesuatu yang kita boleh memilihnya seperti mubah. Awad'in, yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang akan kita pelajari ini, ya. Dia tidak berhubungan dengan ahkam al-khamsah, tapi dia berhubungan dengan wad'un, apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an atau melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, ya. Seperti apa? Seperti taharah. Ini adalah wad'un yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin salat, maka kita harus bersuci. Ya. Jika kita dalam keadaan hadas, maka itu menghalangi kita untuk beribadah. Ngobrolin apa yang tiga ini? Seru kali kayaknya. 1, 2, 3. Ngobrolin apa? Ada yang ngutang semanti? Enggak bayar? Hah? Naam. Ahkamul istinja'i wal istijmar. Hukum-hukum seputar istinja dan istijmar. Ada yang paham tentang ini, istinja dan istijmar? Ini dari SD sudah dipelajari nih, istinja dan istijmar. Dan kita sudah melakukannya pastinya, ya kan? Apa artinya istinja? Membersihkan apa? Tempat keluarnya kotoran. Nah, ta'rifuhuma, definisinya atau definisi dari keduanya, pengertian dari keduanya. Bentar ya. Kalau yang kenapa, Dek? Hah? Rupanya hari ini masuk di akhwat. Jadi berarti infonya itu apa? Ini berubah-berubah. Jadi abang ngajar hari ini.
Gitu ya. Udah ya, abang lagi ngajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke. Iya kan, harusnya libur hari ini kan? Iya. Kok bisa gitu berubah? Hampir Ustaz pulang ke rumah. Kenapa? Puskesmas. Tidak bisa hari ini. Oh, kok ya kalau begitu. Gak apa-apa. Nah, ta'rif huma pengertian keduanya. Huma artinya mereka berdua ngobrol. Al-istinja'u, yuk kita lanjutkan. Al-istinja'u izalatu atharil khariji minas sabilaini bil ma'i. Minas sabilaini bil ma'i. Izalatu atharil khariji minas sabilaini bil ma'i. Oke. Izalah, mana izalah? Ini udah kita pelajari arti izalah kan? Izalah. Tahu artinya izalah? Ada yang belum paham? Nah, ini namanya izalah. Sinonimnya. Menghilangkan, pintar sekali anti, luar biasa. Iya. Asarul khariji. Asar atau asar, apa artinya asar? Asar nih anti, ini kan jalan nih becek nih. Jalan becek, lalu anti berjalan di atas lantai dari setelah becek itu. Maka anti meninggalkan ya sinonimnya. Apa? Bekas, luar biasa. Menghilangkan bekas al-khariji. Yang keluar, betul sekali. Minas sabilaini. Ya, bolehlah. Dari dua jalan maksudnya apa? Minas sabilaini. Oke lah, buat aja dulu dari dua jalan. Bilma ini, bilma yang dengan air. Jadi menghilangkan bekas yang keluar dari dua jalan dengan air. Apalah maksudnya nih Ustaz? Jadi sabila ini adalah tempat keluarnya kotoran kita, itu maksudnya sabila ini. Ini bahasa halusnya. Sabila ini artinya dua jalur. Kan kita ada dua jalur kan keluar kotoran tuh kan. Depan, belakang, ya kan? Depannya yang encer. Belakangnya yang aduh ya Allah. Lanjut ya. Minas sabila ini. Jadi itu yang maksudkan dua jalan. Ini bahasa halusnya. Paham ya insyaallah ya. Bilma tentunya dengan air. Namun para ulama sebenarnya lebih sepakat tentang istinja ini, pengertiannya ya, membersihkan bekas ya keluarnya kotoran itu dengan air, dengan batu, dengan tisu, dengan daun. Istinja itu masuk ke dalam hal itu. Jadi tidak terkhusus kepada air saja istinja itu, paham? Jadi istinja itu tidak terkhusus membersihkan bekas keluarnya kotoran kita itu dengan air. Tidak terfokus pada itu saja sebenarnya istinja, paham ya? Jadi pengertian istinja dia lebih umum, ya. Kalau misalnya nggak ada air, lalu ana membersihkannya dengan tisu, apakah ini dikatakan istinja? Benar. Ini juga dikatakan istinja. Tetapi di dalam buku ini dibedakan. Ya. Namun, ya, kalau kita lebih memperdalam masalah fikih, maka kita akan temukan istinja ini dia lebih umum, membersihkan bekas kotoran dari dua jalan itu dengan air, tisu, batu atau daun. Paham ya? Tetapi di dalam buku ini istinja menghilangkan bekas yang keluar dari sabila ini dengan air. Ya. Dan ini juga tidak salah.
Yang salah adalah mereka yang ngobrol. Itu siapa namanya tadi? Nah, siapa nama nanti? Alia. Oh iya. Naam. Lalu yang selanjutnya al-istijmar. Coba dibaca Alia, al-istijmar. Al-istijmar halaman 26, bukan halaman 126. Al-istijmar. Naam, tafadhol. Al-istijmar, baca. Oh. Iya. Bi ghairil ma'i, lanjut. Kal iya. Masya Allah, luar biasa. Wal manadil, betul sekali ya. Al-istijmaru izalatu atharil khariji minas sabilaini bi ghairil ma'i kal ahjari wal manadil. Coba diterjemahkan Ananda. Ananda wanita yang berakal. Nah, mana Akila Zalfa? Ada? Nanti nggak dapat ini juga meja? Oh ada dapat. Oh iya. Nggak nampak. Nah, silahkan. Coba diterjemahkan. Apa itu al-istijmar? Ya, nggak. Menghilangkan. Iya. Tanpa? Iya, dengan selain air, luar biasa. Kal ahjari artinya apa? Seperti dengan batu dan tisu. Bukan kayu ya, tisu. Bahayalah kalau kayu. Tercucuk pula nanti. Oke. Nah, istijmar ini lebih khusus. Ya. Tidak bisa kita katakan seorang yang membersihkan dengan air kita katakan istijmar, nggak bisa. Tapi bisa kita katakan orang membersihkan dengan batu kita katakan istinja boleh. Ya. Jadi istijmar ini akhassu, lebih khusus, yaitu menghilangkan bekas yang keluar, yaitu kotoran. Al-kharij di sini berarti kotoran ya. Minas sabila ini ya, bi ghairil ma, dengan selain air atau tanpa menggunakan air. Ini biasanya keadaan yang memang tidak ada air di situ. Atau kalaupun ada air itu hanya cukup untuk minum misalnya. Maka jika dia istinja dengan air yang dia punya, yang itu untuk konsumsi dia, maka dia bisa mati kehausan atau bisa kehausan. Kira-kira seperti itu. Maka dia boleh istinja dengan batu. Ada yang pernah di sini batu? Ya. Batu dia ngambilnya pas siang jam 12 siang. Batunya. Ada yang pernah? Belum pernah? Caranya itu simple aja, cuma dalam syariat kita minimal 3 batu, nggak boleh kurang dari itu, boleh lebih dari itu, ya. Misalnya ini batu, batu ini sabila ini, dia digesek aja ke ATM. Nah, 1, udah. Oke, udah. Misalnya jika masih ada sisi yang yang bisa digunakan lagi, gesek lagi. Udah. Ambil lagi batu sampai 3. Paham ya? Sampai 3, enggak boleh kurang dari itu kecuali memang darurat. Paham ya? Enggak bisa kita katakan seperti itu karena keadaan kita berbeda dengan orang lain misalnya. Contohnya yang mungkin di Afrika, di Ethiopia atau dahulu ya para sahabat yang memang krisis air mereka kan gitu.
Ya memang air digunakan untuk minum misalnya, tidak untuk lainnya. Ya untuk perkara misalnya membersihkan bekas yang keluar itu dengan batu. Dan ini terjadi ya. Kalau kalian ada yang sudah pernah umroh, siapa yang sudah umroh sini? Ada? Yang udah pernah umroh siapa? Enggak ada? Belum ada? Insyaallah lah ya Allah kasih kalian rezeki umroh insyaallah. Nah, ada di kota Madinah sekarang ya, bukan dulu. Fadal. Kota Madinah yang dulu itu, ya. Di sana ada namanya Masjid Quba. Masjid Quba. Masjid Quba itu, ya, di sekitarnya ada masyarakat, ya. Namanya mereka disebut masyarakat Quba mereka. Tetapi sebelum Masjid Quba ada, masyarakat itu lebih dahulu ada. Dan Allah Subhanahu wa taala puji mereka karena toharo yang mereka lakukan, ya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ayat ini turun itu untuk penduduk yang berada di sekitar Masjid Quba. Alasannya tahu kenapa? Kan kita semua bersuci kan? Tapi kenapa ayat ini turun mengenai mereka? Karena mereka melakukan istijmar dan istinja. Luar biasa itu. Jadi mereka membersihkan bekas kotoran yang keluar itu dengan dua cara. Mereka istijmar dulu, baru mereka basuh istinja dengan air. Sehingga perbuatan itu Allah puji. Ada yang pernah melakukan itu? Sekali-sekali dites saja, nggak apa-apa di rumah. Iya serius. Nggak apa-apa, ini kan bagian dari apa? Syariat kan. Nanti cari batu 3, ya kan, cari batu 3, nggak apa-apa. Kok jijik, gaya banget kalian. Kalian perlu mencobanya supaya kalian tahu, paham? Nggak mungkin ujian prakteknya itu. Mau berapa batu? 3 kali berapa orang? 30. 3 kali 30. Pakai pick up lah ke sini nanti itu. Ya. Masing-masing lah itu lakukan di rumah ya. Nanti Ustaz tanya. Nanti udah. Minggu depan Ustaz tanya ya. Oh, itu cocok ujian praktek. Tapi itu dilakukan di rumah, jangan di sini. Iya. Ujian prakteknya itu aja ya. Ya. Oke. Itu jujur aja ya. Iya dibuang lah, masukkan ke plastik, habis itu masukkan ke plastik. Nah, habis itu dibuang. Oke, itu ya, prakteknya ya. Ya Allah, itu kotoran kalian sendiri loh. Kok jijik. Batunya cari sendiri depan rumah. Masa sih? Ya nanti bilang sama orang tua, Pak kita ke Panglong dulu ya Pak. Nah, kenapa ngapain ke Panglong? Beli batu. Ngapain kamu? Mau bangun rumah? Enggak Pak, ada ujian praktek. Nah, bilangnya gitu. Paham ya? Batunya sebesar ini aja, sebesar inilah nih, setengah dari. Allahu a'lam bishawab. Gitu ya. Minggu depan Ustaz tanya ya. Atau 2 minggu lagi lah sebelum UAS tulisan. Itu aja ujian prakteknya ya. Gimana? Jangan, nggak apa-apa ya. Itu ya, ujian prakteknya adalah istijmar sekaligus istinja, masya Allah. Nanti kalian termasuk dalam ayat itu, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi setelah istinja dengan 3 batu, misalnya 3 batu, gesek sekali misalnya, udah, ambil lagi batu yang kedua, gesek lagi, ambil batu yang ketiga, gesek lagi, baru diapain? Disiram dengan air, gitu ya. Mana mungkin? Ada orang yang gak BAB selama 2 minggu? Enggak lah, ya jangan keras-keras lah. Terus jangan yang kasar juga permukaannya. Iya, apa kira-kira praktek yang lain coba? Dengar ya, ini bukan sesuatu yang buruk loh.
Kalau sesuatu yang buruk, Allah nggak mungkin memuji perbuatan mereka. Nggak apa-apa. Apa? Nggak masuk akal. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Syariat nggak boleh kita katakan nggak masuk akal. Ya. Udah itu aja yang nggak apa-apa ya. Supaya kalian punya pengalaman belajar ya tentang itu ya. Bagus. Hah? Insya Allah ya. Supaya kalian punya pengalaman bahwasanya selama hidup saya 70 tahun saya pernah melakukan istijmar. Ya, jarang-jarang ini ada praktek istijmar, luar biasa ini. Ulun Nuha. Iya insyaallah. Ya, gitu ya. Jadi nanti Ustaz catat yang mengerjakan nilai apa? Prakteknya misalnya 95, 100. Iyalah 100 insyaallah. Hah? Enggak usah. Enggak usah bawa buktinya ya, enggak perlu. Insya Allah kalian wanita yang salihah insya Allah. Jujur insya Allah. Oke, selain dengan hajar, boleh juga dengan manadil. Manadil ini Enggak usah. Batu saja karena itu yang lebih lebih dekat. Karena tisu itu kan belum ada dahulu kan, tisu. Maka tisu ini kiasan dari apa? Dari daun. Kita juga boleh istijmar dengan daun. Ya, kira-kira daun yang agak lebar apa namanya? Permukaannya, kebesaran. Di Madinah nggak ada daun pisang. Tapi mungkin daun yang agak lebar ada mungkin. Kayak daun mangga, daun sirih, ya. Daun serai. Tahu daun serai? Oke ya. Oke, jadi kiasan dari aurok, kiasan dari daun itu adalah yang sekarang manadil, yaitu tisu. Makanya orang-orang barat mereka istijmar itu. Ya malas mereka menggunakan air. Mereka menggunakan apa? Tisu. Nah, sampai jam berapa kita selesai? Oh, 10.05 ya. Oke. Min khilalit ta'rifaini yakunul farqu bainal istinja'i wal istijmari huwa. Yang sudah dibarisin kata-katanya jangan dibarisin lagi. Supaya mengingat mengingat itu kalian ya. Min khilali ta'rifaini yakunul farqu bainal istinja wal istijmar huwa kosong ya. Naam, silakan ditulis masing-masing. 1 menit ya. Artinya melalui 2 definisi di atas maka kita mendapatkan perbedaan antara istinja dan istijmar. Apa itu? Nah, silakan. Dari yang di buku saja ya. Oke, kita tes ya. Ananda, Aila, Faiza ada? Rasya Habibati. Oh udah. Fitra Marhamah. Man. Naam, tafadhali. Apa yang anti temukan perbedaan dari kedua kedua definisi dari istijmar dan istinja? Naam. Ya. Ya, simpelnya kalau misalnya nanti di UAS ada pertanyaan ini, maka jawabannya istinja dengan air, istijmar dengan selain itu, seperti batu, tisu dan
daun. Itu ya simpel saja. Ya. Atau kalau bahasa Arabnya fa innal istinja bil ma wa amal istijmar bi ghairi al ma. Itu insyaallah benar, Ustaz benarkan itu. Bil ma bi ghairil ma. Perbedaannya itu aja, bil ma bi ghairil ma. Di garis bawah itu biar ingat. Oke, masih ada waktu sekitar 10 menit ya. Naam, al-hikmatu min masyru'iyatihima. Hikmah dari disyariatkannya istinja dan istijmar. Hikmah itu ya pelajaran. Hikmah itu seperti manfaat, fawaid ya. Hikmah itu seperti fawaid. Syuri'al istinja'u wal istijmar li hikamin muta'addidatin. Disyariatkan istinja dan istijmar li hikmatin muta'addidatin, karena adanya hikmah yang banyak atau penuh dengan hikmah. Disyariatkannya istinja dan istijmar karena banyaknya hikmah yang ada di dalamnya. Bita'awuni ma'a zumala'i aktubu talatan minha. Ya. Bita'awun apa artinya? Kerjasama ya, bersama teman-teman saya. Aktubu, saya menulis salatan minha, 3 di antaranya, di antara yang banyak itu. Ya, kerja kelompoknya sebangku aja ya, silahkan. Sebangku. Yang mana? Iya. Hikmah disyariatkannya istinja dan istijmar. Nah, jadi ada hikmah di balik disyariatkannya istinja dan istijmar. Ada banyak hikmah. Nah, yang diminta adalah 3 saja. Nah, silahkan teman sebangku ya. Kalau yang 3 boleh bertiga. Ya bertahun dengan nggak ada, nyarinya ya berpikir sendiri. Kira-kira apa hikmahnya? Hikmah disyariatkannya salat, hikmah disyariatkannya menutup aurat itu apa? Hikmah disyariatkannya istinja dan istijmar itu apa hikmahnya? Hikmah itu pelajaran atau faidah kan? Misalnya hikmah disyariatkannya menutup aurat apa? Supaya terjaga kehormatan wanita, supaya menjaga pandangan dari maksiat, kan gitu. Itu kalau istinja dan itu kalau menutup aurat. Kalau istinja dan istijmar apa? Paham ya hikmah insyaallah ya, pelajaran, faidah dari disyariatkannya istinja dan istijmar apa kira-kira? Bayangkan kalau tidak disyariatkannya istinja dan istijmar, kita buang hajat, udah kita biarkan aja dia nempel gitu kan, berselemak kayak gitu. Nah, kan naudzubillah min dzalik. Iya benar.
Allah. Kita 5 menit lagi ya. Naam, ada yang sudah dapat? Ada. Bebas ya, hikmah ini dia itu nggak harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, nggak gitu. Hikmah ini ya kita sendiri yang memikirkannya. Apa ya hikmah ya dibalik diciptakannya laki-laki dan perempuan, apa sih, kenapa? Nah, ya karena ada pertama kebutuhan biologis, ya kan? Gitu. Dan apa namanya nalurinya adalah seseorang itu suka terhadap lawan jenis, bukan sesama jenis. Makanya Allah ciptakan lawan jenis bagi kehidupan. Iya, sudah dapat. Alhamdulillah. Bagilah, masya Allah. Kayak makanan ya, yang dijual di bawah. Bagilah sedikit. Ada yang suka ngecek di sini, ngecek? Banyak. Oh, masya Allah. Kalau istilah di pesantren Ustadz namanya patroli. Patroli. Iya, jadi di pesantren itu dulu ada orang yang terkenal kalau jam istirahat makan dia SKSD. Sok kenal sok dekat. Dia keliling. Masya Allah, kelas berapa dek? Minta sedikit abangnya dek. Dek, dia bawa plastik kosong dia. Udah, selesai dia keliling. Ternyata dia yang paling banyak makanannya. Oh, hebat sekali. Hah? Kenapa? Iya, di daurnya. Jadi patroli. Jadi kalau besoknya dia datang lagi dari ujung sana bilang, liu 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 liu. Nah, karena patroli. Patroli dia. Ada yang gitu di sini? Enggak ada ya? Enggak ada lah insyaallah lah. Itu enggak boleh ya kayak gitu ya. Itu namanya mengemis modern. Jangan ya. Jangan. Lebih baik kita memberi daripada menerima. Dan lebih baik kita bersabar dalam keadaan lapar daripada kita meminta. Paham ya? Sabar. Kalau memang nggak ada fulus hari ini, sabar. Tapi insya Allah jajan kalian besar-besar ya. Ya sehari 50.000 ya jajan kalian ya. Oh enggak ya. Enggak salah lagi. Naam. Sudah ya? Oke, siapa yang udah? Naam, coba sebutkan. Coba sebutkan. Jangan dirubah ya, jangan nyontek ya, coba. Yang pertama hikmahnya. Hah? Iya boleh. Yang pertama hikmahnya. Luar biasa. Terus iya, luar biasa. Terus yang ketiga? Ya, benar sekali. Intinya memang hikmah dari apa? Dari istinja istijmar adalah
membersihkan kotoran dan menghilangkan baunya. Nah, jadi boleh kalau sekarang yang modern boleh kita tambah dengan apa? Mensabuninya ya, boleh. Paham ya? Dikasih sabun supaya hilang baunya. Ada yang lain kira-kira di luar ini? Nah, tafadhal. Yang tidak sama dengan kawannya. Coba apa yang didapatkan? Ulangin? Iya, benar sekali, luar biasa. Mengamalkan ya syariat-syariat orang terdahulu. Ya, benar sekali. Zaman sekarang mungkin ya dengan kita yang berada di Indonesia yang melimpah air kayaknya tidak ada orang yang istijmar ya dengan batu itu kayaknya enggak ada. Makanya perlunya kita melakukan ujian praktek. Nah, itu dia. Supaya kalian merasakan bagaimana yang dilakukan orang-orang yang mendahului kita. Nah, luar biasa. Yang lain itu? Udah itu aja. Ntar 2 lagi habis ini nanti ya. Nah. Apa ulangin? Memberikan luar biasa, benar sekali. Artinya dengan syariat istijmar ini ada solusi dalam keadaan darurat. Luar biasa, betul ya. Itu bukti dari Islam itu memudahkan urusan kita. Taib, insyaallah kita lanjutkan minggu depan ya. Insyaallah. Syukran ala itimamikunna. Semoga Allah mudahkan antuna dalam memahami agama dan Allah tetapkan iman kita di dalam hati insyaallah hingga akhir hayat. Nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.